pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngumpul-ngumpulnya ya guys. Nah, untuk topik kita pada siang hari ini, kita akan mengangkat ya mengenai suatu berita yang cukup viral, yaitu bahwasannya itu ada seorang pengunjung kafe di kota Jakarta itu yang memang dia itu melakukan aksi koboi guys. Jadi dia itu apa ya, terlihat menodongkan menyerupai senjata api seperti itu di kafe tersebut. Nah, dalam membahasnya, saya pun juga tidak sendirian di sini, ada rekan saya yaitu Erika. Nah, kan kalau Erika juga tahu sendiri kan bahwasanya yang namanya senpi atau senjata api itu kan sebetulnya juga buat warga sipil itu pastinya kan juga harus memiliki izin khusus. Jadi kalau saya pun juga sempat sedikit baca ya di undang-undang tentang yang mengatur mengenai SNP tersebut itu, yaitu ternyata tidak sedikit istilahnya terkait dengan kriterianya orang-orang yang boleh mendapatkan senpi dan juga untuk tempatnya pun juga ya enggak semua itu boleh dibawa ataupun boleh ditendang seperti itu gitu Erika. Nah, kalau menurut Erika sebenarnya gitu, apakah sebetulnya orang yang tertangkap kamera itu tadi itu di sebuah kafe itu yang memang dia menunjukkan aksi koboi itu, apakah sebetulnya itu bentuk pertama itu yang namanya senpi itu juga di negara kita ya dapat katakan juga tidak begitu ketat, Erika, gimana? Kalau kalau untuk aturannya sih rasanya udah ketat ya, kalau maksudnya untuk perizinannya itu dia ada beberapa kategori, terus untuk tes yang harus dilalui juga nggak cuma 1-2 tes, tapi ada beberapa tes yang harus dilalui termasuk tes psikologi dan lain-lain kayak gitu. Nah itu yang isunya kan kalau di negara kita kebanyakan kan akhirnya itu dibuat kayak gaya-gayaan gitu kan. Itu yang mestinya nggak boleh gitu loh, karena tujuan untuk perizinan senjata api adalah untuk melindungi diri sendiri gitu kan. Biasanya sih ada beberapa profesi yang memperbolehkan seseorang itu mempunyai senjata api. Salah satunya adalah pengacara gitu kan. Jadi kalau pengacara seandainya mereka mengajukan perizinan untuk senjata api dengan alasan untuk perlindungan diri itu bisa kayak gitu. Cuman di sininya kan banyak yang orang akhirnya bukan ya mungkin dia adalah direktur utama suatu perusahaan gitu kan. Cuman akhirnya buat koboi-koboyan, maksudnya buat nakut-nakutin orang atau buat gaya-gayaan kayak gitu. Padahal mestinya sih hal itu tidak terjadi, terutama kalau setahuku sih kalau punya senjata api itu adalah taruhlah itu untuk mereka harus kayak ada latihan-latihannya gitu loh kok. Jadi dan kamu nggak begitu nggak ya kalau di Indonesia, tapi kalau di sini itu ada tempat yang kalau seandainya itu adalah dia punya senjata api gitu ya, itu nggak bisa keluar, maksudnya ya cuman untuk di lapangan tembaknya aja gitu untuk latihan gitu kan, jadi nggak dibawa pulang, nggak diapa-apain. Begitu mereka selesai latihan senjata apinya harus dikembalikan ke loker masing-masing kayak gitu-gitu sih. Cuman terus terang karena aku nggak punya senjata api di Indonesia, jadi aku juga tidak begitu karena kalau di Indonesia kan terus terang regulasi dengan yang operasional di lapangan kebanyakan beda ya gitu loh. Jadi aku nggak begitu ngeh sih kalau yang di Indonesia. Cuman kalau aku baca dari aturannya sih sudah cukup ketat sih, dan itu kalau aku bilang udah masuk akal lah. Maksudnya siapa yang diperbolehkan, terus tes-tes yang harus mereka lalui, latihan-latihan yang mereka harus lalui kayak gitu, dan nggak serta-merta begitu ngeplay langsung habis gitu berapa hari kemudian langsung dapat juga enggak gitu. Jadi aku pikir untuk regulasinya sih sudah oke kalau di Indonesia. Jadi ya memang dapat dikatakan kan dari sisi kalau untuk
aturannya ya sebetulnya sudah tidak menjadi persoalan ya. Cuma memang kan karena memang istilahnya ya untuk prosesnya memang kalau untuk kepemilikan juga yang perlu diketahui juga yaitu pun juga mesti juga ada hal-hal yang bersifat lebih kepada perhatian dari baik itu pihak yang berwajib kan. Jadi kalau emang itu misalkan tidak lolos tes katakanlah untuk tes kejiwaan dan segala macam ya enggak kemudian itu menjadi memiliki senjata api kan begitu Erika. Nah sekarang begini, kalau Erika apakah juga memiliki pandangan? Kan kalau kan sekarang yang namanya SNP itu kan kalau secara nalar pun juga, ya kalau dia kemudian bawa SNP ke sebuah kafe itu kayak juga aneh juga, karena memang SNP itu kan sebetulnya kalau emang dia memang tahu ya secara perizinan itu, oh ternyata itu tidak boleh dibawa semacam sembarangan begitu. Nah, apakah ini juga sebenarnya kalau Erika juga ada nggak sih ini ada hubungan dengan semacam seperti senjata replika yang kayak jenis-jenis air gun, jenis-jenis airsoft gun yang itu juga menyerupai senjata api, Erika. Gimana? Kalau setahuku sih kalau itu adalah laras pendek, maksudnya kayak soft gun yang mirip dengan pistol gitu ya, yang pendek-pendek, bukan yang laras panjang yang buat nembak burung kan. Kalau orang Indonesia kayaknya hunting yang begitu-begitu, Nah, pergi ke sawah nembakin burung, kelinci kayak gitu-gitu. Itu tetap harus ada aturannya sih kok. Itu mereka harus ada di masuk dalam satu asosiasi nasional di Indonesia. Itu harus ada seperti itu, kecuali kalau itu cuman kayak yang laras panjang apa sih namanya senjata yang dipompa itu loh yang buat nembak burung, itu sih oke, kayak gitu-gitu sih itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah berupa laras pendek itu biasanya mereka untuk mempunyai senjata soft gun tersebut harus bergabung di salah satu asosiasi tembak jadi Indonesia. ya istilahnya ada semacam organisasi yang menaungi ya gitu, Erika, terkait dengan kira-kira ini kalau memang dia mau memiliki senjata juga harus ada latihannya dulu, juga ada orang-orang yang mengawasi dulu, ini nggak asal kemudian langsung bawa pakai terus kemudian main seperti itu ya Rika kan gitu. Oke. Nah, kalau misalkan Erika juga sempat lihat kan sebetulnya hal-hal seperti ini itu kan iya bukan pertama kali terjadi kan. Saya juga sempat baca kadang ada yang di pengendara mobil misalkan yang di tengah jalan tiba-tiba dia berhenti kemudian menodongkan waduh kayak semacam senjata api juga itu sebenarnya kalau tadi kan begini loh, apakah sebetulnya istilahnya kita punya warga negara itu aslinya kalau mereka itu sudah pantas nggak sih dia itu dipegangi semacam senjata api ya Rika? Gimana mereka? Ini personal opinion ya. Kalau Ya. aku bilang sih rasanya untuk warga negara kita rasanya kok belum saatnya ya, karena kan ya hari gini tahu sendiri lah kok kadang-kadang demi konten, demi viral, isunya kan Ya. selalu seperti itu. Jadi kalau aku bilang sih belum perlu lah, maksudnya untuk punya senjata api. Mungkin kalau seandainya untuk itu adalah untuk menjaga diri sendiri, mungkin bisa ditukar dengan yang lain. Misal aku nggak tahu apa sih namanya yang kayak ninja yang 2 tongkat disambungin sama rantai itu, kamu nggak tahu namanya kalau di Indonesia apa itu, atau mungkin apa kan banyak sih senjata-senjata yang bukan senjata api yang bisa untuk perlindungan diri itu banyak gitu. Jadi kalau aku bilang kalau dengan alasan melindungi diri sendiri sih rasanya belum perlu lah kalau untuk orang Indonesia. Jadi ya ini juga pasti juga ada hubungannya juga dengan istilahnya pertama kedewasaan emosionalnya ya Rika. Mungkin agak berbeda ya. Kalau kamu juga kalau di Indonesia mungkin orang-orangnya juga kurang begitu juga bisa menguasai emosional sehingga kalau dipegang senjata pun juga ya resikonya seperti itu. Jadi kalau emang dia di tempat-tempat misalkan dia mungkin merasa gimana gitu sehingga dikit-dikit ya ngacungkan senjata kan begitu Erika. Nah,
Kalau Amerika sendiri, kan Amerika juga sempat stay di luar negeri nih. Kalau Amerika sendiri, apakah juga sebenarnya tempat Amerika bernaung itu juga, apakah juga memberikan semacam privilege juga ataupun regulasi khusus buat mereka punya warga negara itu untuk memiliki sendiri? Gimana? Kalau ini terus terang aja, kalau di Australia sih jauh lebih ketat kok. Maksudnya kayak kayak kalau di Indonesia kan terus terang yang laras panjang itu tidak diatur spesifik ya. Kalau di sini itu di spesifik. Jadi kebetulan anakku punya replika, bukan real ya. Maksudnya replika salah satu senjata laras panjang. Itu dalamnya yang buat apa ya? Kalau kita bilang barrelnya itu sama mereka dilas, ditutup gitu loh. Jadi nggak bisa dipakai di kasarannya di kokang aja nggak bisa gitu loh. Jadi bener-bener ketat gitu dan kebetulan kalau di sini tuh emang lagi apa ya, ketat-ketatnya untuk drugs sama senjata api. Jadi kemarin tuh berapa bulan yang lalu sempat ada disita gitu kan. Kalau nggak gitu mereka dengan sukarela misalnya mereka punya gitu kan, sama mereka sukarela dikasih ke polisi kayak gitu-gitu. Itu lagi banyak seperti itu gitu. Jadi kalau aku bilang sih pertama sih nggak ada nggak ada kalau aku bilang nggak ada fungsinya sih, kecuali kalau kalau kita tinggal di tempat yang remote, dalam artian jauh dari mana-mana gitu ya, di pelosok tengah hutan, itu lain cerita. Tapi kalau kalau kita tinggal di yang mungkin tetangga masih deketan, kita teriak juga tetangga dengar, itu rasanya kok nggak perlu ya kita punya senjata api. Kalau aku bilang sih kayak gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi perbedaan regulasinya juga, ya memang ya misalnya juga memiliki kriteria khusus juga ya, kayak buat mereka yang boleh memiliki, kemudian juga bagaimana standarnya senjata itu bisa dipegang itu seperti apa, kemudian juga kalau menurut mereka juga secara urgensinya pun juga mestinya juga yang nggak perlu kalau emang itu kita masih memiliki nekbor yang bisa kita mintai tolong, kan begitu ya Erika. Iya. Nah, kalau memang gini Erika, sebetulnya kan senjata api itu kan sebetulnya kalau saya lihat itu memang kenapa kok itu dipegang, kemudian juga ada juga sekarang dibuat semacam replika juga seperti sejenis air gun dan kemudian airsoft juga, itu pun juga ya dapat dikatakan itu memang menyerupai yang asli, tapi kan itu pun juga kalau menurut saya memang dipergunakan juga sebetulnya itu fungsinya itu kalau dibilang untuk membela diri, ya itu pun tergantung situasi dan kondisinya. Kan kalau kita bilang membela diri berarti itu ada tempat-tempat dan kondisi tertentu yang memang itu kita boleh memakai, Erika. Nah, sekarang begini, kamu Erika sendiri, misalkan kita pegang senpi ini, lalu kemudian ada penjahat masuk mungkin ke kantornya Erika, kemudian Erika kan pegang senpi. Nah, lalu apakah begitu Erika misalkan istilahnya penjaya juga bawa pistol, lalu kemudian kalau Erika yang nembak duluan, pertanyaan begini, apakah itu juga kemudian yang pemegang senpi ini dapat dikatakan itu bersalah? Atau memang dapat dikatakan, oh ya ya enggak, karena itu dalam bentuk istilahnya membela diri, Erika. Gimana? Kalau kalau definisi membela diri adalah ya itu tadi, kalau dia merasa terancam gitu kan, dia Ya. berusaha untuk bela diri. Cuman balik lagi sih, rasanya kalau kalau toh itu adalah, rasanya nggak sampai nembak sih. Maksudnya kalau ada entah itu pencurian atau perampok gitu kan masuk begitu, biasanya sih kalau mereka lihat senjata api mereka biasanya udah kabur gitu tanpa kita harus sempat menembak. Karena begitu kita nembak apa perampok atau pencuri itu kan nanti urusannya jadi tambah panjang juga gitu kan. Nanti tadinya cuman niatnya cuma takut-takuti, tapi kalau seandainya mereka itu kemudian meninggal atau apa, kan urusannya tidak sesimpel itu gitu loh. Meskipun mungkin akhirnya kita terbukti adalah itu sebuah pembelaan diri atas
atas hal tersebut gitu Iya, ya. iya. Itu rasanya kalau aku bilang sih tambah ruwet sih kok. Maksudnya kalau aku mendingan mendingan teriak-teriak aja mereka udah kabur kok tanpa harus ngajung-ngajungin senjata kan gitu. Kalau kalau aku sih cari simpelnya sih maksudnya hari gini ya nggak perlu juga sih seperti itu gitu loh. Atau nanti kalau Hmm. begitu udah selesai tinggal apa lapor polisi kayak gitu kan. Biasanya kalau kantor ada CCTV gitu kan, tinggal serahin CCTV kayak gitu-gitu itu jauh lebih apa ya, kita nggak ribet gitu loh, daripada nanti begitu kita punya senjata api, terus kita nembak mereka, habis gitu entah itu mungkin mereka luka atau meninggal, kan akhirnya yang diusut jadi panjang. Berapa lama kita punya senjata api, apakah kita masuk dalam kualifikasi untuk memiliki senjata. Itu nanti ribet banget kalau bilang. Iya, jadi anu ya istilahnya pasti itu akan berujung kepada hal yang memang itu lebih complicated ya Rika. Dari sisi Mhm. izin juga akan diperiksa, kemudian juga Heeh. kemudian menimbulkan korban jiwa juga pasti juga akan lebih panjang kan begitu Erika. Mhm. Nah, kalau sepengalaman Erika, apakah yang namanya aksi koboi itu juga Erika juga sempat baca nggak sih mungkin di berita pas Erika tinggal di negara yang sekarang itu yang ada di luar negeri apa cuma alah itu cuma ada di Indonesia aja gimana? Kalau kalau masalah koboi sih di mana-mana ada sih kok. Maksudnya mereka kan merasa mereka adalah supremasi lah, orang yang Nah, paling paling super lah, dia superior di antara yang lain kayak gitu-gitu sih nggak ngaruh sih mau di Indonesia mau di luar itu pasti ada seperti itu. Apalagi kalau udah di hmm, jalan gitu kan. Eh, kalau kita adalah minoritas, kalau di sini sih aku minoritas. Kalau kita adalah minoritas itu ya tahu sendiri lah gitu. Kadang-kadang di jalan juga kalau lagi nyetir mereka yang ngerasa kamu bisa nyetir tak kayak gitu-gitu ya, itu gitu-gitu banyak sih gitu. Cuman ya aku nggak, kalau aku sih basicnya nggak ambil pusing sih orang mau ngomong apa, sebodo amat, makan nggak minta. Ya, ya aku sih cek-cek aja gitu. Cuman banyak sih kayak gitu. Nggak cuma di Indonesia aja. Di sini juga sering banget kalau di jalan tuh yang begitu. Apalagi kalau kalau di sini sih kebanyakan seperti itu adalah mereka pengendara motor. Itu yang lebih agresif sih kalau aku bilang. Kalau mobil udah standar ya. Kalau motor itu mereka merasa yang apalagi yang udah kalau istilahnya di sini biker gitu ya, mereka punya klub gitu, itu ngerasa mereka yang udah yang kita yang punya jalan, kalian minggir minggir nggak boleh nyalip kita kayak gitu-gitu tuh banyak kalau di sini. iya, iya. Jadi anu ya apa istilahnya harus kembali kepada kita punya kedewasaan emosional ya Rika. Jadi meskipun ya Mm-mm. kalau kita misalkan tidak begitu terpengaruh ya kita tidak bakal kemudian terpancing. Sebenarnya kan istilahnya Ya. walaupun kita memiliki sensi, tapi kalau kita memang istilahnya tidak bisa menguasai emosional ya dikit-dikit ya pasti tadi itu todong kanan kiri kan begitu. Oke, untuk konklusinya nih kesimpulannya buat topik kita pada siang hari ini apa dari Erika? Silakan. Kalau dari aku sih kesimpulannya untuk aturan kepemilikan senjata api di Indonesia rasanya sudah cukup, terutama untuk kualifikasi atau mungkin training-training itu rasanya sudah oke sih. Tinggal balik lagi ke personal masing-masing. Dan kalau aku bilang sih untuk sekarang nggak ada urgensinya untuk milik senjata api sih kalau aku bilang kayak gitu. Oke, saya tambahkan juga ya Pak Netizen ya. Kalau menurut saya pribadi sih terkait dengan aksi Kobo itu juga memang perlu juga sih ada semacam lebih kepada perhatian dari kita punya pemerintah ya, khususnya terkait dengan pihak yang berwajib itu agar lebih concern juga terkait dengan orang-orang yang memegang baik itu senpi asli ataupun yang menyerupai senpi dan juga ada sedikit hal-hal yang bersifat waspada juga takutnya itu adalah senjata rakitan nggak bisa ataupun hal yang bersifat sundupan sehingga di sini pun juga bisa menimbulkan pertama keadaan-keadaan yang kurang nyaman di kita punya masyarakat seperti itu dan bagi para netizen juga andai kata pun memiliki senpi juga ia harap dipergunakan dengan sangat-sangat hati-hati dan bertanggung jawab seperti itu ya guys. Oke, sudah nonton ya.
Jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.